Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ahibai fillah, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf terlambat hari ini. Untuk hari ini insyaallah kita sedikit menyimpang dari materi. Tapi kalau nanti misalnya waktu tanya jawab ada yang ingin ditanyakan tentang kitab, fadhal. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan tentang masalah adab atau akhlak. Mengapa masalah ini jadi penting? Karena banyak orang kadang membagi agama ini menjadi dua hal. Masalah akhlak atau adab atau etika, ada masalah akidah atau keyakinan. Kemudian setelah memisah agama menjadi dua perkara ini, kemudian ada yang meremehkan masalah adab, masalah akhlak. Padahal agama tidak akan mungkin bisa dipisahkan dari masalah adab atau akhlak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang manusia yang dikenal karena akhlaknya, dan kaum muslimin kebanyakan ketika mereka dilihat, maka di antara perkara yang manusia melihat sehingga mereka jatuh cinta kepada agama ini karena akhlaknya terlebih dahulu. Maka pada kesempatan yang singkat ini kita akan berbicara tentang masalah akhlak atau adab. Dan akhlak atau adab tidak akan bisa dipisahkan dengan masalah akidah atau keyakinan. Mengapa demikian? Karena keyakinan itu pun kalau boleh dibahasakan, keyakinan itu adalah bagaimana adabnya seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara masalah adab atau etika itu ada tiga. Yang pertama adab seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adab seorang manusia kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga akhlak atau adab manusia kepada sesama manusia, pada sesama makhluk. Yang pertama berkaitan dengan adab seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tingkat adab yang paling tinggi, tingkat akhlak yang paling tinggi. Maka saya katakan tidak mungkin seorang itu berakhlak baik kecuali dia berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau ada orang mengatakan itu beda, di mana bedanya? Dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah yang memiliki sifat ini, melakukan ini, mempunyai hak ini, mempunyai hak ini terhadap hambanya, dan hambanya wajib melakukan sesuatu kepada Allah, itu dihilangkan. Bagaimana dikatakan orang yang menghilangkan haknya Allah, itu dikatakan orang beradab. Maka kesempurnaan iman seseorang itu adalah kesempurnaan akhlak seseorang. Demikian pula bagaimana adab atau etika seorang kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan sempurna adab seseorang kecuali bagaimana mereka beradab kepada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin seorang dikatakan akhlaknya mulia, budi pekertinya tinggi, kalau terhadap seorang yang Allah utus kepada mereka, mereka tidak beradab. Coba bayangkan ketika penduduk Taif melempari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memaki Nabi SAW, meludahi Nabi SAW.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Untuk apa? Nabi membalaskan perlakuan mereka dengan menenggelamkan penduduk Taif dan dengan gunung. Apa yang dikerjakan Nabi? Apakah Nabi menyambut itu? Nabi memaafkan. Bahkan didoakan sama Nabi SAW agar dzurriyyah atau keturunan mereka ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keturunan mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian pula bagaimana seorang beradab atau berakhlak dengan manusia yang lain. Termasuk bagaimana mereka berakhlak kepada makhluk Allah yang lain. Binatang, tumbuh-tumbuhan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan bagi kita semua di dalam masalah ini. Dan kalau kita berbicara tentang adab atau akhlak, maka sandarannya dua. Yang pertama syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bagaimana kehidupan norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat yang norma itu tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Dahulu di bangsa Arab itu kalau antum membaca tentang sejarah, maka ada adab dan akhlak yang sampai Islam datang dan penyebaran Islam, adab itu dipegang. Apa misalnya? Jujur. Orang Arab mengatakan dusta itu aib. Lihat ketika penguasa Romawi yang bernama Heraklius ketika bertanya kepada Abu Sufyan Al-Harbi. Waktu itu Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir. Ditanya bagaimana Nabi SAW. Maka dijawab Abu Sufyan Al-Harbi, Nabi SAW orang yang apa? Duna sabit. Orang yang punya garis keturunan mulia di antara bangsaan. Orang yang akhlaknya mulia. Orang yang duduk bersama fuqara wal masakin. Abu Sufyan Al-Harbi tidak menambah sedikit pun kalimatnya kecuali yang dia sampaikan tentang Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam jujur. Padahal apa? Musuh. Ini menunjukkan apa? Bangsa Arab itu memandang bohong itu aib besar. Kemudian memegang amanah atau tidak khianat. Itu di antara sifat orang Arab. Tidak pernah khianat. Maka ketika Nabi SAW masih di kota Mekah, orang itu cuma terbagi dua. Masyarakat itu imma muslim, imma kafir. Tidak ada yang di tengah-tengah. Orang munafik tidak ada. Orang munafik itu baru muncul di mana? Di Yathrib, di kota Madinah. Kemudian adab atau akhlak itu adalah satu perkara yang mulia di dalam Islam. Bahkan Nabi mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, atau di dalam hadis yang lainnya salihal akhlak. Salah satu sebab aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajari manusia supaya akhlaknya benar. Dan Nabi SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau ini di atas akhlak yang mulia. Engkau berada di atas akhlak yang mulia. Dan di antara doa Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala di Qiyamul Lail, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'iha la yasrifu anni sayyi'iha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang baik.
tidak bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali engkau. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk, dan tidak akan bisa memalingkan seorang manusia dari akhlak yang buruk kecuali engkau. Ini diantara doa Nabi SAW. Kemudian ketika sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, siapa Anas bin Malik? Siapa Anas bin Malik? Pembantunya Nabi SAW. Dan ketika jadi pembantunya Nabi, Anas bin Malik itu masih kecil. Masih kecil. Makanya ketika Nabi meninggal, Anas itu masih panjang umurnya. Apalagi didoakan sama Nabi SAW umurnya panjang. Hatal mi'at. Sampai 100 umurnya. 100 mungkin lebih sedikit. Disebutkan dalam Sahihain dari Sahih Bukhari dan Muslim, karena Rasulullah SAW ahsana nasi khuluqan. Nabi itu orang yang paling baik akhlak. Nabi orang yang paling baik. Dan Nabi mengatakan orang yang nanti tempat duduknya di surga paling dekat dengan aku, orang yang paling baik akhlak. Kata Nabi SAW, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minkum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlak. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya di antara kalian terhadapku, kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat, yaitu orang yang paling baik akhlak. Jadi kalau kita kepingin merindukan tempat ini, kita harus berakhlak yang baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan juga, kesempurnaan iman itu ada pada kesempurnaan akhlak. Maka tidak mungkin orang yang imannya sempurna, akhlaknya jelek. Nggak mungkin. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Orang yang sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlak. Lihat sahabat Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf. Itu orang yang akhlaknya luar biasa. Luar biasa. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Sahabat, akhlaknya luar biasa. Abdullah bin Abbas itu kalau mau belajar sama sahabat, pergi ke rumahnya sahabat, enggak pakai diketok itu. Beber keloso duduk. Ditunggu sampai sahabatnya keluar. Kalau kita belajar mengguru sama orang, wah diketok lah, buka. Sampai yang diketok ini sumpah. Apa itu? Sampai dikatakan di dalam hadis itu apa? Mukanya ini penuh dengan debu. Nunggui sahabat keluar. Begitu sahabat keluar katanya ya, Ibnu Amin Nabi. Wahai sepupunya Nabi, kenapa kau duduk di sini? Kau perintah orang datang ke rumahku, saya datang ke rumahmu. Kata Ibnu Abbas, enggak, bukan begitu caranya. Saya yang mau belajar kan. Jadi saya datang kantu. Dan ini dipakai sama siapa? Imam Malik. Nah, Imam Malik yang di Madinah itu pakai. Siapapun yang mau belajar sama saya datang. Siapapun yang mau belajar sama saya datang. Maka dia ada satu kalimat masyhur. Kalimat yang terkenal dari Imam Malik. Apa? Al-ilmu yu'ta wa lam ya'ti. Kalau seorang mau ilmu itu datang. Bukan gurunya suruh datang. Karena sekarang kan kebalik. Gurunya suruh datang ke orang yang belajar. Dulu caranya orang belajar itu datang ke guru. Itu perkataan Imam Malik bilang. Al-ilmu yu'ta. Makanya Imam Syafi'i waktu mau belajar sama Imam Malik, datang ke Imam Malik. Datang dari kota Makkah ke kota Madinah. Kemudian akhlak itu termasuk dari amal saleh. Nabi mengatakan inna min khiyarikum ahasinukum akhlak. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian, kata Nabi, orang yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi mengatakan albirru husnul khuluq. Perbuatan baik itu adalah akhlak yang mulia.
Bahkan Nabi sampai mengatakan apa? Ma min syai'in aqala fi mizanil abdi yaumil qiyamah min husnul. Tidaklah ada perkara yang memberatkan timbangan amal seseorang melebihi akhlak yang baik. Jadi kalau kita kepingin timbangan amal kita itu berat apa? Akhlak yang baik. Dan akhlak yang paling baik pertama orang wajib kepada siapa? Setelah kepada Allah, kepada siapa? Orang tua. Maka yang dikatakan oleh Nabi SAW, bahwasanya orang tua itu pintu tengahnya surga. Orang tua itu pintu tengah. Kalau antum ingin masuk surga gampang. Rawat orang tua kalau masih hidup. Kalau sudah mati apa? Doakan. Dan sambung silaturahmi orang tua antum. Pernah disebutkan Ibnu Abbas, Ibnu Umar itu jalan di pasar, kemudian ketemu orang Badui. Orang Badui itu orang gunung. Ibnu Umar turun dari kuda. Disuruh orang Badui ini naik kuda. Dilepas sorbannya, dikasih sama orang. Jalan. Orang bingung. Ya Ibnu Umar, Badui. Kasih uang, selesai urusan. Apa kata Abdullah bin Umar? Itu teman abahku. Itu temannya abah. Maka ketika abahku memuliakan, ya ana memuliakan. Bahkan dikatakan di dalam sebuah hadis, ana za'imu bi baitin fi rabdil jannah liman taraka mura'un wa in kana muhibban. Aku akan menjamin rumah di tepian surga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan. Walaupun dia benar. Walaupun dia benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Dan aku akan jamin seseorang rumahnya di tengah-tengah surga kepada orang yang meninggalkan perkataan dusta. Walaupun itu cuma bercanda. Wa bi baitin fi a'lal jannah, dan aku menjamin orang memiliki rumah di surga yang paling tinggi, liman hasuna khulqah, bagi orang yang akhlaknya. Ya, di sini terdapat kalimat apa? Meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Meninggalkan dusta walaupun cuma bercanda. Karena apa? Banyak orang guyonan tapi bujuk. Candaannya itu bohong. Berarti bercanda nggak boleh? Boleh. Tapi bohongnya yang nggak boleh. Kalau antum ingin bercerita, cerita itu nggak benar, ya omong pertama. Anak nggak tahu ini benar apa enggak. Jangan, ini benar, valid. Lalu tahu dari mana? Ya pokoknya benar. Ini bisa. Nabi bercanda, tapi candaan Nabi nggak pernah bohong. Candaan pernah dengar hadis. Ada seorang nenek datang kepada seorang tua. Nenek ini tanya, ya Rasulullah, apakah aku masuk surga? Apakah aku masuk? Apa kata Nabi? Tidak ada orang perempuan tua masuk surga. Nangis dan. Padahal maksudnya Nabi itu bukan mengatakan dia nggak masuk surga. Nabi ini bercanda. Maksudnya Nabi, setua apapun orang itu jadi muda nanti di surga. Tidak ada orang tua di surga. Sebelum Nabi ngomong nangis. Dipikir nenek ini dia tidak bakal masuk surga. Bukan padahal. Nabi ini bercanda. Maksudnya apa? Yang tua nanti jadi muda. Nggak ada, tua itu nggak ada di surga. Rambut itu nggak ada putih. Demikian pula para sahabat dan juga para a'immah. Mereka itu melihat urusan akhlak ini luar biasa.
Di antaranya disebutkan dari Ibnul Mubarak. Dia berkata kepadaku seorang yang bernama Mukhalid ibn Husain. Dia mengatakan, "Nahnu ila katsiri minal adab ahwaju minna ila katsiri minal hadith." Kata Mukhalid ibn Husain, dia mengatakan apa? Kita lebih butuh banyak belajar akhlak daripada banyak belajar hadis. Karena kadang-kadang orang apa? Wah, ilmunya lempeng, akhlaknya rusak. Lempeng, tapi rusak akhlak. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal hadis. Sesungguhnya karena sedikit di antara kita yang memiliki akhlak yang mulia, itu lebih kita butuhkan belajar akhlak daripada kita banyak-banyak belajar hadis. Sampai Ibnu Sirin mengatakan, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilm. Bahwasanya kita belajar tentang akhlak ini sama seperti kita belajar tentang ilmu agama. Jadi dulu para sahabat tuh belajar akhlak dulu. Dan wasiat Nabi itu kebanyakan masalah akhlak. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah ausini." "Ya Rasulullah kasih nasihat." Apa kata Nabi? "La takdzub." Ojo ngamuk. Sahabat, kok mek ini tok? Besok datang lagi, "Ya Rasulullah ausini." "Ya Rasulullah nasihati aku." "La takdzub." Ojo ngamuk. Mek ini tok. Sampai 3 kali Nabi mengatakan, "La takdzub wa lakal jannah." Ojo ngamuk, mlebu surga. Dipikir enggak ngamuk ini gampang. Cobaan. Cobaan. Praktek. Pulang kantor, pulang kerja, masuk rumah, nutup pintu, baru antum nempelkan kepala ke bantal. Tak. Ya Allah, sopo ini? Baru letak. Begitu antum buka pintunya, "Assalamualaikum Pak." Amalnya ikut. Atau yang ketok pintu orang yang antum tidak inginkan. Antum marahi. Atau kadang-kadang nyuruh orang masuk ke rumah. Bibi, ada bapak. Bilang tidak ada. Ngajari bujuk sama anaknya. Ngajari bujuk sama anaknya. Besok apa? Besok anaknya praktek sama bapaknya. Kadang anak itu diajari bohong bukan sama orang lain. Sama siapa? Sama orang tua. Ada orang tua nih. Anaknya namanya Ahmad. Mat, sholat. Mat, sholat. Abahnya nggak sholat. Mat, sholat. Abahnya tetap di situ. Ya anaknya nggak berangkat sholat. Tapi coba ayo Mat sama Abi berangkat sholat. Dia akan melihat. Kamu kalian berangkat. Berkata Ibrahim ibn Habib ibn Syahid, seorang ulama bernama Ibrahim bin Habib bin Syahid. Qala li abi. Dia mengatakan berkata kepadaku ayahku. Ya bunai, wahai anakku, i'til fuqaha wal ulama. Berikan kepadaku seorang ulama dan seorang fuqaha, ahli fikih. Wa ta'allam minhum, dan belajarlah dari dia. Wa khudh min adabihim wa akhlaqihim. Tapi pertama yang kau belajar dari mereka apa? Bukan ilmunya. Akhlaknya mereka dan adabnya mereka. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsir min hadis. Karena yang demikian itu aku lebih cintai daripada engkau banyak-banyak belajar hadis. Belajar akhlaknya dulu. Belajar akhlak.
Dan di antara hal yang paling ngeri saat ini tuh kadang anak itu atau murid atau santri ini kurang ajar sama guru. Kurang ajar sama guru. Guru ini dibikin mainan sama anak. Guru ini bikin sudah kurang ajar laporan sama orang tua. Itu Pak ini tidak benar. Nanti datang orang tuanya ke sekolah. Ngamuk-ngamuk sama guru. Padahal apa? Yang salah anaknya, bukan guru. Nah, bedanya dulu sama sekarang. Dulu kalau kita laporan sama orang tua itu marahnya sama siapa? Sama anaknya. Kalau sekarang enggak. Oh, Pak siapa namanya? Besok habis datang ke kepala sekolah. Bapak ini punya guru ini yang namanya ini tidak benar kan? Gini. Tidak dicari tahu dulu. Ini apa yang terjadi? Kebanyakan orang main emosi saja. Padahal kadang-kadang yang salah anaknya. Padahal yang salah kadang-kadang anaknya. Kemudian, di antara hal penting adalah melihat hubungan antara akidah dan akhlak. Antara akidah dan akhlak. Kenapa demikian? Karena yaitu, seperti yang saya katakan tadi, banyak orang sibuk dengan belajar fikih, belajar akidah, tapi mereka tidak belajar akhlak. Padahal dulu ulama itu ketika datang kepada gurunya yang dipelajari pertama akhlak. Makanya di dalam pelajaran yang bermadzhab Syafi'i ada kitab yang namanya apa? Ta'limul Muta'allim. Pernah dengar nggak? Ta'limul Muta'allim. Ini bukunya madzhab Syafi'i, dipelajari di pondok-pondok. Kalau saya yang nulis Imam Zarnuji. Itu belajar bagaimana adabnya seorang murid kepada seorang guru. Belajar. Dan kalau kita melihat kitabnya para ulama, disebutkan di sini. Misalnya siapa? Ada imam namanya Abu Utsman As-Sabuni. Dia punya kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Atau kitab tulisannya Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini muridnya Imam Syafi'i. Punya kitab Syarhus Sunnah. Atau kitab yang ditulis Imam Al-Ismaili. Kitab I'tiqad A'immatul Hadis. Atau yang lain. Maka antum melihat di kitab mereka ada bagian masalah adab atau akhlak. Yang paling saya tahu kitabnya Syarhus Sunnah Imam Muzani. Karena saya selesai mengkaji di salah satu masjid, itu ada di situ dijelaskan. Bahkan dijelaskan bagaimana akhlaknya seorang ketika ngajar agama. Nah, ini yang kadang-kadang hilang pada sebagian guru agama. Makanya apa? Terjadi hal-hal yang tidak benar terhadap guru agama. Guru ngaji, guru agama memperbuat sesuatu yang tidak benar. Karena apa? Dia lupa kodratnya, dia siapa? Guru. Guru itu apa? Bahasa Jawanya artinya apa? Digugu dan ditiru. Siapa guru yang paling utama? Rasulullah SAW. Kalau guru belum pernah belajar, lihat bagaimana Nabi ngajar, tidak sah gurunya. Karena Nabi itu guru yang paling top. Nabi itu guru yang paling top. Sampai ada seorang ulama yang bernama Dr. Fadl Ilahi. Dr. Fadl Ilahi. Dr. Fadl Ilahi ini orang Pakistan, tapi sudah tinggal di Saudi. Orang di Pakistan yang tinggal di Saudi. Itu nulis satu buku namanya An-Nabiyyu Mu'alliman. Nabi itu seorang pengajar, pendidik.
itu disebutkan di situ bagaimana cara Nabi mendidik. Di antaranya Nabi itu kadang mengulang kalimatnya 3 kali. Kadang Nabi itu memanggil orang itu dengan sebutan yang menyenangkan orang. Pernah ada pemuda datang kepada Nabi. Belajar sama Nabi sholat bagaimana, zikirnya sholat bagaimana. Hah? Apa sambutan Nabi kepada mereka? Marhaban ya talibul ilm. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Itu Nabi SAW. Atau Nabi ketika ngajari anak kecil, itu dengan bercanda Nabi SAW. Atau Nabi ketika ngajari Abu Hurairah, yang pernah saya ceritakan di sini ketika Abu Hurairah kelaparan. Abu Hurairah kelaparan, Abu Hurairah disuruh manggil temannya dulu. Yang dikasih makan temannya dulu. Sampai Abu Hurairah bilang, ini Rasulullah tidak tahu, saya kelaparan. Sampai temannya sudah selesai semua, baru Nabi mengatakan sambil megang piring ke sini, nuang susunya kambing. Ya Abu Hurairah isyrab, minum. Selesai 1 dituang lagi. Ya Abu Hurairah isyrab, 2. Sampai 3 kali kata Abu Hurairah, kifayah, sudah cukup. Nabi ingin mengajarkan kepada sahabatnya apa? Isa. Kalau inti lapar, ada yang lebih lapar dari ini. Kalau inti payah, ada yang lebih payah daripada anda. Mendahulukan orang lain daripada diri. Nabi kepingin ngajari seperti itu. Atau Nabi kalau ngajari perang. Bedanya perang zaman Nabi sama sekarang beda. Di zaman Nabi panglima perang itu di mana? Paling depan. Sekarang panglima perang di mana? Paling belakang. Itu bedanya dulu zaman Nabi sama sekarang. Paling depan Nabi nggak takut sama sekali. Nggak takut. Makanya ketika perang Uhud, Nabi terluka. Karena apa? Sahabat yang disuruh di atas, yang nggak kelihatan sama orang-orang musuhnya Nabi, orang-orang kufar, itu turun. Maka kelihatan. Makanya kemudian diserang sama musuh. Padahal di situ apa? Supaya apa? Supaya orang-orang itu tidak bisa langsung nyerang. Ketika ini sudah turun kelihatan, orang nyerang Nabi SAW. Makanya kemudian Nabi terluka. Maka kemudian di situ Abu Talha jadi tamengnya Nabi SAW. Ada pernah seorang sahabat bernama Amru ibnu Abasah. Dia bertanya kepada Nabi SAW. Ma anta? Siapa anta? Nabi mengatakan, ana Nabi. Kala, waman Nabi? Apa Nabi itu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, arsalani Allah. Nabi itu utusannya Allah. Bi ayyi syai'in arsalaka? Nabi itu diutus dengan apa? Arsalani bisilatil arham wa kasril awthan wa an yuwahhidullah wa la yusyriku bihi syai'an. Allah mengutus saya dengan apa? Yang pertama dengan untuk menyambung silaturahim. Yang kedua untuk menghancurkan berhala. Yang ketiga, aku diperintahkan untuk memerintahkan manusia agar mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan syirik. Coba kita lihat tiga perkara. Menyambung silaturahim dan kemudian menghancurkan berhala. 2 perkara antara masalah akidah dan masalah akhlak. Dan banyak lagi yang disebutkan di antara masalah adab dan masalah akhlak. Contoh di antara akhlak itu bagaimana kita berakhlak misalnya di dalam satu majelis seperti ini. Bagaimana akhlak seseorang misalnya ada kajian seperti ini, bagaimana akhlaknya. Itu diajarkan oleh Nabi SAW. Misalnya apa? Tafassahu fil majalis. Luaskan atau lapangkan majelis. Artinya apa? Kalau ada orang misalnya ini
berputar di manusia di halaqah. Terus ada orang ingin masuk di situ. Maka perintah apa? Tafassah. Buat lebih luas lagi agar orang bisa masuk. Terus kemudian apa di antara adab majelis? Yang datang mengucapkan salam kepada yang sudah hadir. Kemudian apa di antara adab di majelis? Nabi sering mengatakan kalimat ballighu syahid al-ghaib. Yang hadir menginformasikan kepada yang tidak hadir. Ya ini kadang-kadang kalau sekarang rada jarang menyampaikan hal-hal seperti itu. Kemudian apa? Ketika di majelis berdiam. Sahabat itu kalau sudah di majelis, sahabat diam. Tidak banyak ngomong. Nah, kemudian ketika di majelis, para sahabat itu betul-betul memasang telinga mereka. Memasang telinga mereka. Nah, kemudian di antara ada majelis itu apa? Kalau ada orang duduk dua, jangan merundel di tengahnya. Kecuali diizin. Atau di antara akhlak, di antara adab Islam, yang ini banyak orang tidak tahu. Kalau ada 3 orang, ya, bukan di majelis, dimanapun. Kalau ada 3 orang, jangan berbicara yang bicaranya itu cuma dipahami 2 orang, 1 nggak dipahami. Contohnya misalnya A, B, C. A sama B ini bisa ngucap Madura, bisa baca bahasa Madura. Ya, yang C nggak bisa. Terus A sama B ini ngomong pakai bahasa Madura. Itu hukumnya tak boleh. Kecuali dia menyampaikan apa yang dia bicarakan. Gara-gara hal kayak gini, ada seorang itu, orang kafir masuk ke dalam Islam. Dia bilang, agamamu ngajar seperti itu. Iya, nggak boleh. Kecuali pada kondisi misalnya apa? Ada tamu datang ke rumah. Duduk, terus kita bisik-bisik sama anak kita. Man, ambilkan suguhan. Nah, tamunya udah dengar, nggak apa-apa itu. Tapi kalau bukan urusan itu, nggak ada urusan sama penyambutan tamu, nggak boleh. Apalagi kalau dalam tanda kutip omongannya itu ngerasani yang ketiga. Biasanya kan gitu. 1 sama 2 ngomong-ngomongan pakai bahasa, yang ketiga nggak ngerti. Kemudian dilarang menjadikan majelisnya sebagai majelis jelek, majelis su. Seperti majelisnya apa? Ngerasani orang. Atau mengatakan perkataan yang jelek. Ini nggak benar. Mengapa demikian? Karena kumpulnya manusia itu kadang-kadang bisa baik, kadang-kadang bisa buruk. Kadang-kadang bisa baik. Maka kita dilarang untuk berkumpul untuk keburukan. Makanya kita diajarkan kalau keluar dari majelis kita baca doa kafaratul majelis. Kemudian sedikit saya tambahkan, di antara adab yang diajarkan di dalam Islam yaitu bagaimana kita beradab kepada saudara kita. Minimal ada 5 hak antara muslim satu dengan yang lain. Apa saja? Kalau diberikan salam, dia menjawab salam. Kemudian apa lagi? Kalau ada yang sakit, hendaknya dijenguk. Kemudian apa lagi? Ada 5.
Dalam hadis yang tadi ada 6. Kalau ada yang meninggal, diselenggarakan jenazah, disolati dan diselenggarakan, dikuburkan. Yang keempat, apa? Apa? Nggak dengar ngomong? Jangan pelan-pelan, yang keras ini. Tadi udah 3, kurang 2. Apa? Kalau bersin, bijak. Jadi di antara adab itu, yang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, yang mendengarkan ngomong yarhamukallah. Tapi kalau yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, ada kewajiban yang dengan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Ada 4. Ada faedah bagi orang yang menjenguk orang sakit. Nah, kadang-kadang menjenguk orang sakit ini sudah berkurang, apalagi ketika kemarin ada pandemi. Ya memang ketika pandemi kita nggak dianjurkan ya, karena memang ada uzur. Ini kita berbicara penyakit yang artinya kita boleh ziarah orang. Kata Nabi SAW, orang yang jenguk orang sakit, orang yang jenguk itu doanya mustajab. Orang yang menjenguk orang sakit doanya mustajab. Maka kalau kita menjenguk saudara kita, doakan dia cepat sembuh. Kemudian di antara adab yang diajarkan, nah ini juga penting. Adab meminta izin kalau kita masuk rumahnya orang lain. Siapapun mereka, kalau bukan rumah kita, hukumnya wajib meminta izin. Caranya gimana? Ketuk. Ucapkan salam, assalamualaikum. Nggak dijawab. Ulangi lagi. Sampai berapa kali? 3 kali. Kalau nggak dijawab, balik, pulang. Jangan 3 kali nggak dijawab, terus teriak-teriak, dol, metuwo. Jangan. Udah balik. Pulang. Yang kedua, kalau ditanya siapa, jangan jawab saya. Yang di dalam rumah bingung, saya itu sopo. Ini Nabi yang ngajarkan. Siapa Ahmad? Ahmad siapa ya Ahmad? Yang di rumah nomor 17. Oh iya, silahkan masuk. Kemudian yang ketiga, dilarang celinguan, ngintip, nggak boleh. Dikhawatirkan apa kita nggak tahu kondisi yang di dalam rumah. Dan ini ajarkan kepada anak kecil juga, karena kadang anak kecil kan nggak ngerti. Nah, kalau ke rumahnya si fulan misalnya, diketok dulu ya, salam dulu. Jangan sampai melanggar aturan. Kemudian demikian pula, bagaimana kita mengajarkan adab kepada anak kecil ketika makan misalnya. Pakai tangan kanan, baca bismillah, jangan celometan, dan lain sebagainya. Atau kalau kita punya makanan, usahakan makanan itu berbagi sama orang. Jangan sampai baunya sudah keliling kampung, tidak dibagi. Cuma dibagi ambune tok. Masak yo sampai beluk, umep sak kampung. Sampai sangat, ambune enak ya. Tapi apa? Cuma dikei ambune tok. Nabi mengatakan apa? Fa'idha tabaktum fa'aktirul maraq. Kalau masak, banyakin kuahnya. Supaya apa? Minimal tonggo itu untuk duduni. Meskipun tidak untuk dagingnya, untuk duduni. Gitu. Tapi kalau kebacut untuk duduni. Kan gitu ya.
Dandang daging tok pirang kilo, mek dibagi apa? Ini ala kadarnya ya. Duduk tok. Ya banget kok. Kemudian apa? Kalau ada tetangga butuh bantuan, jangan sampai minta dia, datang duluan. Misalnya ada orang ada yang meninggal di tetangga, ada orang. Jangan sampai orang itu kebingungan. Datang dulu, Pak, apa yang bisa saya bantu? Tapi juga jangan kebablasan. Saya itu melihat di kampung saya itu ngeri. Kenapa? Ada yang meninggal ya. Setelah meninggal kan dimandikan. Memandikan jenazah yang boleh mandikan itu khusus, tidak boleh sak kampung. Kalau perempuan yang boleh mandikan perempuan, laki tidak boleh. Itu yang saya ngeri. Pernah saya di kampung, kenapa? Di depan rumah. Mandikannya di depan rumah. Ini ngeri. Kalau bisa mandikan jangan keluar dari rumah. Dalam rumah aja. Tapi usahakan benar. Cuma di luar rumah, ada tempatnya cuma ditutup pakai tabir. Sak kampung riwa-riwi, Pak. Lu putini, lu la ilaha illallah. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Hatta memuji, hatta memaki, tidak boleh. Dan yang memandikan tidak boleh menceritakan apapun. Haram hukumnya. Tidak boleh. Mau yang dia lihat bagus, mau yang dia lihat tidak bagus. Tidak boleh. Itu takut orang nanti kalau buruk nanti dimaki. Ini kapok gara-gara ini. Tapi kalau baik nanti takutnya memuji berlebihan. Oh wali wangi ampun. Kate nyawang Luis wangi. Takutnya kayak gitu. Makanya orang yang memandikan harus orang-orang yang amanah. Laki ataupun perempuan. Ini kadang-kadang kebablasan orang-orang. Ini kadang-kadang kebablasan. Kemudian juga yang paling penting juga membedakan antara mahram atau muhrim dan bukan muhrim. Kenapa saya katakan mahram? Yang betul mahram, Pak, bukan muhrim. Muhrim itu artinya orang yang berihram. Kalau mahram itu artinya keluarga atau bukan keluarga. Nah, bedakan. Kalau bukan mahram, dilarang kita untuk bersentuhan. Nah, atau berdiam di satu tempat, menyendiri. Dua orang bukan mahram, bukan boleh. Hati-hati. Ini urusannya tentang adab. Karena apa? Banyak terjadi kekeliruan. Perselingkuhan, kadang-kadang lain sebagainya karena ini tidak dijaga. Tidak dijaga. Maka hendaknya kita menjaga adab. Karena adab ini bagian dari agama. Adab ini bagian dari agama. Mau dikatain orang bagaimanapun terserah. Kita jaga agama. Karena pengaruhnya nanti Pengaruhnya sama seorang muslim. Nah, karena lambatkan sedikit, kita cukupkan di sini. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat bagi anda sekalian. Semoga kajian ini membawa ilmu dan amal bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, istiqamah di atas jalan Allah, jalan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.